Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankan untuk kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan simulasi pengisian realisasi kinerja ya. Untuk yang akan saya contohkan adalah pengisian realisasi kinerja untuk tahun 2025. Ya, sebelum Bapak Ibu mengisi realisasi di eh, aplikasi e-kinerja, yang perlu saya sampaikan adalah Bapak Ibu yang pertama menyiapkan bukti dukung selama 1 tahun, karena yang akan kita lakukan pengisian realisasinya itu langsung ke tahunan ya, bukan yang per periode bulanan, tidak, tapi langsung pengisian final tahunan. Jadi bukti dukung pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu selama 1 tahun, entah silahkan bisa bentuk dokumen atau laporan atau foto-foto yang sudah dikolase ya. Kemudian bisa juga lampiran atau rekapan visum ya yang bisa diupload dari Civica ya. Bagaimana tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan atasan langsung atau pejabat penilainya ya. Nah, sebelumnya tadi sudah saya sampaikan apabila Bapak Ibu akan mengupload bukti dukungnya melalui bantuan visum ya, saya izin share screen. Nah, di Civica untuk tampilan desktop itu ada menu daftar ya. Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Kita klik daftar. Kemudian di sini ada menu pilihan download ya. Download. Dipilih untuk panah ke bawahnya diklik ya. Klik pilih 2025. Nah, ini langsung terdownload di sini, Visum. Ya. Nah, di hasil downloadan visum, kemudian kita buka. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klasifikasikan untuk kegiatan SKP bulanan, ya. Nah, di sini misalnya untuk jumlah dokumen pelatihan yang terfasilitasi digabungkan jadi satu seperti itu. Kemudian untuk dokumen layanan administrasi kepegawaian ini sebenarnya karena masih bulan Mei belum ada perubahan penyesuaian Civica ke SKP yang baru, jadi masih pakai SKP 2024 ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya ada lagi dokumen untuk indikator jumlah dokumen pelatihan yang terfasilitasi dijadikan satu seperti itu, klasifikasikan ya. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, setelah diklasifikasikan, Bapak Ibu bisa mengupload ya ke Google Drive ya. Bapak Ibu bisa latihan untuk membuat Google Drive ya. Jadi saya tutup lagi. Biasanya untuk tampilan apabila Bapak Ibu pertama membuka Chrome misalnya ya, menggunakan Chrome. Nah, menggunakan Chrome itu tampilannya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, ada yang titik-titik, ada 9 titik di sini. Nah, klik. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih Drive ya. Bapak Ibu bisa pilih Drive ya. Kemudian terserah Bapak Ibu mau bikin folder di mana. Misalnya langsung saja saya sudah buatkan folder contoh bukti dukung. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sendiri dengan mengklik menu baru ya dengan simbol plus seperti ini, diklik, kemudian klik folder baru
ya. Bapak Ibu bisa menamakan foldernya dengan bukti dukung SKP 2025, misalnya seperti itu, ya. Nah, setelah membuka atau membuat folder bukti dukung SKP 2025, Bapak Ibu bisa membuat folder-folder baru, ya. Klik, double klik. Saya ulangi. Tadi mana bukti dukung? Bukti dukung SKP 2025, double klik. Klik, klik. Ya. Kemudian buatlah folder baru seperti tadi. Klik. Kemudian isilah dengan nama dokumen atau bukti dukung sesuai dengan yang ada di SKP Ibu. Bapak. Sebentar saya cek di sini. Nah, kalau misalnya mau membuat bukti dukung, Bapak Ibu bisa sambil cek SKP-nya Bapak Ibu, ya, untuk penamaan folder. Nah, misalnya saya ini yang akan saya contohkan adalah SKP-nya Trimargiono. Beliau adalah P3K Operator Layanan Operasional di UPT Balidikat KKB Banyumas. Indikator kinerja individunya itu ada 5. Ya, ya betul, ada 5. Jadi, karena indikator kinerja individunya ada 5, maka saya membuatkan foldernya juga 5 folder. Ya, Bapak Ibu ya. 5 folder. Nah, folder pertama diisi dengan indikator kinerja yang pertama, yaitu dinamai dengan dokumen layanan keamanan dan ketertiban lingkungan. Nah, seperti itu. Dokumen, layanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Klik buat. Dikasih nomor lebih bagus lagi ya. Dikasih nomor 1. Ya. Biar urut. Selanjutnya dibuat lagi folder baru lagi dengan nama dokumen kegiatan pengaturan lalu lintas dan parkir di area perkantoran, ya. Diketik angka 2, kemudian isi nama dokumen sesuai dengan SKP-nya, ya. Klik buat. Kemudian selanjutnya klik folder baru lagi, buat lagi, diisi dengan nama dokumen indikator yang ketiga. 3, ya. 3. Klik buat. Selanjutnya, nama dokumennya pengembangan. Berarti saya kasih nama dokumen aja. Dokumen pengembangan kompetensi diri. Gitu aja ya. Minimal 12 CP-nya nggak usah. Kenapa 12 CP? Karena untuk P3K 2025 ini mulai dilantiknya atau bekerja aktif sebagai P3K-nya itu sejak 1 Juli 2025. Jadi SKP-nya juga setengah tahun terakhir. Nah, untuk target tahunannya itu untuk pengembangan kompetensi dirinya 24, jadi 24 dibagi 2 karena 1 semester ya. Jadi 12 JP. Tapi kalau sudah terlanjur 24 JP tidak apa-apa karena juga insya Allah sudah terpenuhi dengan Bapak Ibu mengikuti pembekalan P3K. Insya Allah lebih dari 24 JP. Klik lagi folder baru. Isi nomor 4, kemudian copas pengembangan kompetensi diri dokumen. Dokumen. Ya, lanjut lagi yang terakhir. Dokumen kegiatan direktif pimpinan. Berarti nomor indikator yang kelima. 5. Dokumen kegiatan direktif pimpinan. Apa itu kegiatan direktif pimpinan? Karena Mas Gio ini di UPT Banyumas
menjabat sebagai operator layanan operasional dengan kebidangan keamanan di bidang keamanan, berarti apabila diinstruksikan oleh atasan langsungnya, misalnya di hari Jumat, biasanya kami sebulan sekali hari Jumat kerja bakti. Nah, misalnya waktu hari Jumat itu Mas Gio seharusnya tidak apa sih namanya piket, tapi ditugasi untuk ikut kerja bakti. Nah, itu kerja bakti kan direktif ya, direktif pimpinan, tapi di luar tupoksinya Mas Gio sebagai eh, petugas penjaga keamanan, maka masuknya untuk dokumen kerja baktinya masuk ke dokumen kegiatan direktif pimpinan. Misalnya seperti itu. Nah, ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Dari 5 indikatornya Mas Gio ini ada 5 dokumen ya, 5 dokumen yang akan diuploadkan linknya di e-kinerja. Nah, selanjutnya dari 5 dokumen ini, kemudian masing-masing foldernya diisi Bapak Ibu dengan bukti dukung yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Ya, misalnya sudah saya klasifikasikan, sudah saya kumpulkan, misalnya ini akan saya isi dengan bukti dukung, ya, sesuai dengan bukti dukung Bapak Ibu. Misalnya kalau di saya ada nggak ya? Sepertinya saya kemarin sudah buat. Bentar. Bukti dukung. Dukung. Sebenarnya nggak ada. Tiga Kak. Bukti dukung. Ah, ini. Bukti dukung. Nah, terserah Bapak Ibu. Bukti dukungnya menyesuaikan kinerja Bapak Ibu. Kalau saya sebagai contoh sudah membuatkan contoh bukti dukung. Kita masukkan, ya, kita ulangi. Dari bukti dukung SKP misalnya akan mengisi indikator nomor 1, ya, diklik, double klik, kemudian klik baru, klik upload file, kemudian pilih bukti dukung yang akan diupload di laptop Ibu atau di desktop, ya, kemudian masukkan bukti dukung Bapak Ibu yang sesuai dengan dokumen indikator yang akan diisi. Klik open. Nah, lanjut. Kemudian kalau misalnya ternyata isinya atau targetnya 6, ya, berarti ada 6 dokumen di sini yang diupload. Terserah mau misalnya 6 file itu lebih bagus, itu mau mempermudah pejabat penilai Bapak Ibu untuk menilai hasil kerja Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya jadi 1 pun tidak, lebih bagus mempermudah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya untuk dokumen nomor 2 diisi bukti dukungnya. Kemudian diisi sesuai bukti dukung Bapak Ibu. Apabila bukti dukung dokumen nomor 2 itu inti isinya adalah perawatan perlengkapan kantor, berarti bukti dukungnya juga dokumen perawatan perlengkapan kantor gitu ya. Klik filenya, klik open, kemudian sudah terupload. Dan seterusnya. Ya, seterusnya. Didukung 3. Oke. Didukung 4. Klik baru, klik upload file. Pilih bukti dukungnya. Klik open. Lanjut lagi yang terakhir. Klik dokumen kelima. Klik file. Klik bukti dukung kelima. Sertifikat. Nah, untuk bukti dukung pengembangan kompetensi diri, itu Bapak Ibu bisa isi dengan sertifikat pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, atau seminar, atau yang lainnya. Atau misalnya rapat, ya, rapat staff, itu
bisa diisi dengan notulen atau surat undangan seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk rapat juga ada konversinya ya, nanti bisa ditanyakan ke timja pengembangan kompetensi wilayah masing-masing. Nah, itu apabila bisa diisi sertifikat, berarti kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah selesai mengikuti pembekalan P3K, dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu menjadi bukti dukung untuk indikator pengembangan kompetensi diri ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengupload ya, mengupload. Nah, ini eh, linknya akan dimasukkan ke e-kinerja. Berarti setelah ini kita mulai mengakses e-kinerja ya. Caranya masuk ke Chrome ya. Untuk menggunakan browser lain juga bisa ya. Tidak harus Chrome. Kebetulan untuk saya lebih mudah Chrome, jadi saya menggunakan Chrome. Di sini ya, di laman ini kita mengisi, mengakses web ASN digital ya. ASN digital titik bkn titik go titik id asndigital.bkn.go.id. Klik enter. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa masuk, karena ini saya sudah masuk ya, karena harus menghubungi Mas Gio dulu untuk meminta kode OTP-nya. Ini saya sudah izin. Ini caranya bisa saya seperti ini. Nah, kinerja. Bentar. Kinerja. Saya ulangi. asndigital.go.id. Nah, setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu klik login, kemudian klik masuk, kemudian Bapak Ibu masukkan username-nya, yaitu nih Bapak Ibu, kemudian klik isi password dari e-kinerja Bapak Ibu, kemudian klik sign in ya, diklik. Setelah diklik, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisi kode OTP, one type code. Nah, baru Bapak Ibu membuka aplikasi autentikatornya di HP masing-masing. Apabila sudah cek nomor yang muncul di autentikator, itu dimasukkan ke one time code. Kemudian misalnya ini, klik sign in ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, Bapak Ibu memilih layanan individu ASN. Ini kalau sudah muncul nama Bapak Ibu ini, selamat datang Trimargiono, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk dan mengakses ASN digital. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pilih kinerja ya, menu kinerja. Nah, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Langsung kelihatan profilnya ya. Setelah itu Bapak Ibu cek di sini sisi kiri ada main menu, ada profil, ada SKP, ada tim kerja, ada angka kredit, ada persetujuan, ada rekap keberatan ya. Bapak Ibu klik SKP. Nah, di sini maka akan muncul daftar SKP Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu baru bergabung di ASN di tahun ini, maka daftar SKP-nya baru satu ya, baru pernah membuat satu kali penyusunan SKP, yaitu di sini periode 1 Juli 2025 sampai 31 Desember 2025. Kemudian di sini ada menu detail SKP, menu matrik peran hasil, ada menu penilaian.
kita fokus langsung klik pilih menu penilaian. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan atau pilih menu tambah periode penilaian. Kemudian pilih atau klik panah ke bawah ini. Kemudian pilih penilaian tahunan final. Ini di skip saja ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, karena Bapak Ibu tidak akan mengisi penilaian per bulan, periode bulanan tidak, tapi langsung penilaian tahunan ya, untuk penilaian tahunan final. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita turun ke bawah, ya, turun ke bawah, betul. Nah, di sini ada menu pelaksanaan kinerja, ada pemantauan dan evaluasi. Kalau pemantauan dan evaluasi ini digunakan oleh pejabat penilai, karena Bapak Ibu bukan pejabat penilai, tapi pejabat yang dinilai, Bapak Ibu fokus di pelaksanaan kinerja. Kemudian Bapak Ibu langsung melakukan pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Klik sini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Ya, kita turun ke bawah, ya. Cek lagi ya, barangkali ada yang masih belum sesuai untuk profilnya, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, kemudian pejabat penilainya sudah betul atau belum, seperti itu. Nah, setelah sudah meyakinkan, sudah diyakinkan, sudah dipastikan bahwa profil pegawai yang dinilai dan pejabat penilainya sudah sesuai, maka langsung ke bawah. Nah, di sini ada hasil kerja. Untuk kolom nomor rencana hasil kerja pimpinan yang diinversi, intervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, target tahunan, ini sama isinya dengan SKP yang telah Bapak Ibu buat di bulan Juli, ya, sama. Nah, kemudian tugas kita, tugas Bapak Ibu adalah di sini untuk mengisi bukti dukung dan realisasi. Kolom bukti dukung dan kolom realisasi. Untuk kolom feedback nanti akan diisi oleh pejabat penilai Bapak Ibu ya. Nah, pertama untuk pengisian bukti dukung kita klik tambah dari yang teratas. Klik tambah. Nah, nama bukti dukungnya diisi dengan nama dokumen sesuai dengan nama dokumen yang ada di folder yang tadi Bapak Ibu buat. Nih ya. Nih, di klik kanan ya, yang nomor 1 di klik kanan, diganti nama, klik ganti nama, kemudian tinggal di copy, di ini dulu, di Ctrl A atau di blok, kemudian Ctrl C, kemudian OK. Kembali lagi ke e-kinerja, masukin di sini. Bukti dukung, nomor satunya dibuang aja nggak apa-apa. Oke, ya, nomor satunya dibuang. Kemudian bukti dukungnya itu linknya ambil dari yang tadi di folder ini. Nih, nomor 1, klik kanan, kemudian klik bagikan. Pilih klik bagikan dulu, bukan yang salin. Klik bagikan lagi. Kemudian untuk akses umumnya yang sebelumnya dibatasi, diklik diganti siapa saja yang memiliki link. Nah, cukup sebagai pelihat saja, bukan sebagai editor. Di sini kalau diklik ada pengomentar, ada editor, Bapak Ibu tinggal pilih pelihat saja. Jadi pejabat penilai Bapak Ibu bisa melihat ya, melihat dokumen Bapak Ibu, bukti dukung Bapak Ibu. Kemudian setelah sudah di akses umumnya sudah dirubah, siapa saja yang memiliki link bisa melihat sebagai pelihat. Kemudian klik salin, klik selesai. Kemudian pindah ke e-kinerja, kemudian di paste, ya, di paste, Ctrl V, atau begini, klik kanan di sini, paste, ya, terus klik OK.
Oke, nah sudah muncul ke sini. Nama dokumennya sudah sesuai kan? Dokumen layanan keamanan ketertiban lingkungan seperti itu. Kemudian setelah itu kita isi realisasinya. Realisasinya. Nah, kita cek SKP kita ya, SKP. Nah, di sini targetnya untuk jumlah dokumen layanan keamanan ketertiban lingkungan, targetnya satu dokumen ya. Saya buatkan yang simpel dulu, satu dokumen karena mungkin dalam enam bulan perjalanan pelaksanaan Civika itu bukti dukungnya dijadiin satu misalnya gitu. Jadi satu dokumen misalnya ya. Bebas. Bapak Ibu terus sesuai dengan target Bapak Ibu. Misalnya 116 dokumen, bisa tulis lagi 116 dokumen. Tapi karena di Mas Gio ini targetnya satu dokumen, di sini dibuat realisasinya satu dokumen. Oke, kemudian sumber datanya disamakan saja. Disamakan dengan nama ini. Yang tadi, dokumen apa tuh deh? Nama dokumen di folder itu yang tadi. Gak apa-apa. Ya. Sumber data, dokumen layanan keamanan dan ketertiban lingkungan. Klik OK. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Dan selanjutnya, dan seterusnya, disamakan. Kita cek nama bukti dukungnya, di klik kanan, di copy, kemudian masuk ke sini, nama bukti dukung, kemudian di sini, nih, diklik kanan, kemudian bagikan, kebagikan, dibatasi jadi diganti sebagai kulihat, saling link, selesai, sini, di copy paste, klik OK. Oke, lanjut, realisasi satu dokumen, bukti dukungnya, ini, hmm, klik OK. Nah, lanjut, bukti dukung, yang ketiga, oh, salah ya, salah. Hmm, kalau enggak saya copyin linknya aja dulu ya, biar copasnya bisa sekaligus gitu. Oke, ini masukin ini dulu. Nah, ini strategi ya Bapak Ibu. Kemudian ambil untuk nama bukti dukung. Oke, kemudian klik sebagai sumber data juga. Nah, realisasinya disamaan satu dokumen sesuai dengan target. Kalau misalnya realisasinya sama dengan target diisi, sama dengan target realisasinya. Tapi kalau misalnya realisasinya melebihi target, diisi sesuai dengan realisasi. Nggak apa-apa melebihi target, nggak apa-apa. Yang penting masih di batas normal, batas wajar. Seperti itu. Lanjut, untuk yang keempat, kita buat linknya dulu, copy linknya dulu, diubah dulu aksesnya, salin, kemudian diisi, kemudian nama bukti dukungnya, adanya ini, lanjut,
Sumber datanya disamakan dengan nama bukti dukung, realisasinya satu dokumen. Oke. Nah, ya. Terkelolanya kegiatan direktif pimpinan. Oke. Dukung, direktif pimpinan. Oke. Dibuatkan linknya dulu. Ya, aksesnya diganti, salin, selesai. Oke. Sorry. Eh, masuk ke bukti dukung. Kemudian nama bukti dukungnya. Wah, saya komplitkan biar Bapak Ibu juga lebih jelas ya untuk simulasinya. Nama bukti dukung, klik. Kemudian isi realisasi. Realisasi disamakan satu dokumen. Sekali lagi disesuaikan dengan target Bapak Ibu ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Sumber data disamakan dengan nama bukti dukung. Ya, oke. Selesai ya. Bapak Ibu sudah mengisi hasil kerja dari rencana hasil kerja Bapak Ibu semuanya. Bukti dukung dan realisasi sudah selesai. Ini tugas Bapak Ibu sudah selesai. Setelah itu baru tim atau pejabat penilai memberikan respon feedback ya, memberikan feedback kepada hasil kerja dan perilaku kerja Bapak Ibu. Itu saja untuk simulasi pengisian realisasi kinerjanya. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan by Japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.